Direktorat Jenderal Pajak mulai memberlakukan pelayanan online. Kepengurusan pajak seperti SPT, faktur, fiskal, dan lain-lain bisa dilakukan secara online hanya dari gadget tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Dan kita telah terhubung dengan koresponden Wida Subianto di Kanwil DJP Jatim 1 di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Wida, ini seperti apa teknisnya pelayanan online kepengurusan pajak di sana? Ya, betul sekali Rizky. Jadi sebenarnya tidak hanya masalah proses pelayanan kepengurusan pajak saja yang online, namun per hari ini Direktorat Jenderal Pajak ini sudah memberlakukan sistem pengambilan antrian karena tidak bisa dipungkiri ada juga beberapa kepengurusan pajak ini yang harus dilakukan secara tatap muka begitu di kantor pelayanan pajak. Nah, untuk menuju ke kantor pelayanan pajak mulai hari ini Direktorat Jenderal Pajak sudah memberlakukan serentak se-Indonesia untuk bisa melakukan pendaftarannya secara online. Ada salah satu kelebihan yang saya tangkap di sini, Rizky. Jadi kita kalau misalnya ya mengurus segala satu proses seperti pajak itu kan pasti kebayang antriannya, kemudian prosesnya gitu. Nah ini dengan pendaftaran secara online yang sudah saya coba terlebih dahulu tadi juga ada salah satu kelebihan diantaranya kepastian jam pelayanan. Jadi ketika kita akan melakukan pengurusan pajak ini kita sudah mendapat kepastian kita akan mengurus di kantor pelayanan pajak apa dan jam berapa. Seperti saya tadi misalnya pukul 10.15 sampai 11.15 waktu Indonesia Barat. Ada kepastian seperti itu. Nah, namun apa saja sebenarnya yang bisa dilayani selain pendaftaran pelayanan pajak, kemudian proses pengurusan pajak online apa saja yang bisa dilakukan, kita bisa bertanya langsung dengan Pak Budi Susanto. Siang Pak, siang. Ini wajib pajak ini antusias Pak untuk mengetahui pelayanan pajak apa saja yang bisa dilakukan secara online sama yang hari ini Pak, tiket antrian secara online. Bisa dijelaskan kalau untuk proses pelayanan pajak secara online apa saja Pak yang bisa dilakukan hanya dengan gadget saja Pak? Baik Mbak, jadi sejak pandemi ini pelayanan yang dilakukan secara online di Direktorat Jenderal Pajak itu meliputi yang pertama adalah pendaftaran wajib pajak melalui e-registration, kemudian yang kedua adalah aktivasi e-fin, kemudian yang ketiga adalah pelaporan SPT yang dilakukan secara e-filing, kemudian permohonan surat keterangan fiskal atau SKF, dan yang kelima adalah validasi surat setoran pajak untuk pengalihan tanah dan bangunan. Ya. Itu semua 100% dari proses awal sampai akhir ini bisa dilakukan secara online Pak. Artinya misalnya sama di rumah dengan gadget masing-masing itu bisa ya Pak ya? Jadi untuk jenis layanan tadi wajib pajak bisa melakukan dari rumah. Jadi tinggal berkunjung ke djponline.go.id, tinggal diakses dari sana dan itu bisa diproses dari sana. Proses step-stepnya tinggal next begitu ya Pak, dan mengisi isian sesuai dari permintaan yang ada di formnya itu. Nah lalu kemudian hari ini juga ada ini Pak yang baru dari DJP adalah pengambilan tiket antrian secara online. Ini berbeda dengan tadi, kalau tadi di DJP online ini kita bisa ke kunjung.pajak.go.id. Teknisnya ini untuk datang ke kantor pelayanan pajak sekarang harus wajib mendaftarkan antrian secara online ini ya Pak? Ya. Jadi untuk jenis layanan perpajakan lainnya yang belum tersedia secara online, artinya wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak, harus melakukan tatap muka dengan pegawai pajak. Dalam era pandemi ini itu harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar wajib pajak tidak datang dalam waktu yang bersamaan. Jadi mulai hari ini Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan antrian online dengan mengakses atau mendaftar di situs kunjungpajak.go.id. Jadi itu dari situ. Itu kan kalau tadi saya proses itu memasukkan nomor induk identitas KTP itu Pak ya, kemudian juga nomor NPWP. Keamanan data dari wajib pajak ketika menginput itu untuk mendapatkan nomor antrian bagaimana Pak? Keamanan wajib pajak tentu terjamin ya. Jadi untuk mengakses kunjung pajak tadi, yang pertama tadi seperti telah disebutkan, pertama adalah mengisi identitas dulu. Ada NIK di sana, ada NPWP di sana, kemudian alamat email atau nomor HP, karena kita nanti nomor antrian akan disampaikan melalui email tersebut. Kemudian yang penting juga adalah bahwa wajib pajak yang akan berkunjung ke KPP itu harus mengisi self assessment kesehatan, bagaimana kondisi kesehatan dia. Jadi kalau misalkan
kondisi kesehatannya dalam konteks sekarang itu tidak sehat, ya tentu akan tidak dapat untuk berkunjung ke kantor pajak. Pak, dengan adanya inovasi seperti ini, bagaimana kira-kira menurut Bapak apakah meningkatkan antusias dari wajib pajak untuk memproses kewajiban pajaknya? Mungkin bisa dikaitkan dengan penerimaan pajak selama pandemi ini bagaimana Pak dengan adanya inovasi online seperti ini? Baik, jadi kalau program ini secara nasional kan baru mulai berlaku hari ini. Tapi untuk di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1 sendiri, Bapak Kanwil sudah meminta kepada seluruh jajaran kantor pelayanan pajak di Surabaya ini untuk kepada wajib pajak yang akan melakukan kunjungan tatap muka ke KPP untuk melakukan pendaftaran secara online. Masing-masing KPP sudah melakukan inovasi, membuat aplikasi sendiri-sendiri, dan itu sudah berjalan dari awal bulan Juli. Ada geliat dari wajib pajak akhirnya semangat untuk mengurus proses wajib pajaknya Pak dengan pelayanan inovasi pendaftaran secara online ini? Ya tentu. Jadi ke depan tentu harapan kita adalah semua layanan bisa kita lakukan dengan online. Tapi untuk beberapa wajib pajak tentu masih ada yang membutuhkan untuk datang ke KPP agar menerima penjelasan yang lebih lengkap. Jadi dalam konteks itu maka harus dilakukan pengaturan untuk waktu kunjungan. Sejauh ini tertib ya Pak ya, tidak ada kerumunan, tidak ada seperti dulu mengantri cukup lama gitu, tidak ada ya. Semua datang sesuai jadwal yang ditentukan dari pendaftaran online ini ya. Memang tujuannya kan seperti itu. Jadi dengan sistem antrian ini nanti wajib pajak akan diberikan preferensi kapan dia akan berkunjung ke KPP, karena di tiap-tiap KPP juga disesuaikan, artinya untuk 1 jam itu berapa kapasitas layanannya. Jadi nanti misalkan kapasitasnya sudah terisi oleh wajib pajak yang sebelumnya, tentu akan ada opsi untuk di waktu yang berikutnya. Pak, mohon diperjelas, artinya semua pelayanan yang akan dilakukan secara tatap muka di kantor pelayanan pajak, terutama di lingkup wilayah Kanwil DJP Jatim 1 ini 100% harus daftar online, atau kira-kira nanti kalau ada yang datang go-show gitu apakah tetap dilayani atau bagaimana Pak? Jadi kalau antrian memang itu kita arahkan untuk melakukan pendaftaran melalui kunjung pajak tersebut. Tapi kalau misalkan ada 1-2 yang datang langsung, ya tentu memperhatikan kondisi yang ada di sini. Jadi kalau misalkan yang melalui aplikasi tersebut sudah penuh, ya tentu nanti akan menunggu yang sudah mendaftar melalui online dulu dilayani. Pak, ini semua kan tujuannya adalah diantaranya untuk mengaktifkan kembali geliat wajib pajak untuk melaporkan pajakannya ya Pak. Kemudian bagaimana sebenarnya kondisi dari penerimaan pajak di Kanwil DJP Jatim 1 sendiri di tahun 2020 ini? Kebetulan kan ada pandemi Pak, tapi pantauan sampai Agustus ini bagaimana? Baik, jadi memang di era pandemi ini pajak seperti kita ketahui mempunyai fungsi 2 ya. Yang pertama adalah fungsi budgeter untuk mengisi penerimaan negara, tapi di sisi lain juga mempunyai fungsi reguleran, merupakan fungsi kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memberikan fasilitas juga, artinya banyak sektor yang terdampak. Nah, dalam konteks ini pemerintah sudah memberikan kebijakan atau insentif perpajakan terkait dengan pandemi ini. Mungkin dapat kami sampaikan, yang pertama adalah PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah untuk pegawai di wajib pajak sektor manufaktur, kemudian juga PPh PP 23 atau UMKM itu juga ditanggung oleh pemerintah. Kemudian PPh 22 impor untuk sektor yang tadi saya sebutkan juga itu dibebaskan. Kemudian ada pengembalian PPN dipercepat, itu juga direlaksasi batasannya. Jadi kalau melihat kondisi seperti itu, memang banyak sektor yang terdampak. Jadi penerimaan memang tahun ini ya terpengaruh ya. Jadi untuk kondisi di Kanwil Jawa Timur 1 sendiri, mungkin dapat kami sampaikan bahwa dari target untuk tahun 2020 itu ditargetkan 43,15 triliun, dan sampai dengan bulan Agustus itu sudah tercapai 26,53 triliun atau sekitar 61,50% ya. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu memang ya ada penurunan karena memang dampak dari pandemi ini terasa. Tapi kalau dapat kami sampaikan bahwa dari awal ketika pandemi ini melanda di Indonesia, kemudian kantor-kantor di lockdown, artinya pegawai kami
melakukan pekerjaan dari rumah, work from home, ditugaskan bekerja dari rumah, tapi pelayanan tetap dilakukan dengan maksimal. Memang waktu itu penerimaan agak terpengaruh dan sampai sekarang itu perkembangannya menunjukkan arah yang lebih bagus. Pak, dengan inovasi adanya pengambilan tiket antrian yang diupayakan semua wajib pajak melakukan secara online ini, himbauan untuk wajib pajak yang selama ini ragu-ragu begitu Pak untuk mengurus pajaknya di masa pandemi ini apa Pak? Monggo disampaikan. Ya, kami di kantor pelayanan pajak dan di Kanwil khususnya dari kami, itu kami senantiasa melakukan edukasi penyuluhan kepada wajib pajak, menginformasikan mengenai kebijakan-kebijakan terbaru seperti fasilitas terkait dengan pandemi ini, kemudian terkait dengan yang hari ini mulai diberlakukan, nomor antrian. Nah, harapan kami tentu dengan masyarakat mengetahui hal ini, mereka akan memanfaatkan hal ini dan ke depan pelayanan secara online akan lebih intens dilakukan oleh wajib pajak. Terima kasih Pak Budi atas informasi dan waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Ya Rizky, jadi memang seperti itu proses dari pendaftaran pengurusan pajak di kantor pelayanan pajak ini saat ini per hari ini sudah bisa dilakukan secara online. Kita cukup mengeklik saja hubungannya ke kunjung.pajak.go.id. Itu saja cukup mudah. Saya tadi sudah mencobanya dengan memasukkan identitas saya seperti nomor induk kewarganegaraan, kemudian juga nomor NPWP. Nanti juga outputnya kita sudah bisa mendapatkan, kita akan mendapatkan pelayanan di kantor pelayanan pajak mana dan jamnya. Itu yang terpenting. Jadi ini adalah salah satu suatu inovasi yang membantu kita sebagai wajib pajak yang selama ini kebayang ketika akan mengurus pajak ini, wah kebayang antriannya, kemudian berapa lama kita harus menunggu. Ini sudah bisa berikan solusi diantaranya dari pendaftaran secara online ini kita bisa mendapatkan waktu tepat kapan kita harus ke kantor pelayanan pajak, jamnya jam berapa, jadi tidak perlu mengantri lama. Kembali ke studio. Baik, Wida Subianto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.